Bismillah, halo semuanya. Video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Git dan juga GitHub, persamaannya, perbedaannya, dan bagaimana kita bisa menggunakannya. Mari kita mulai dengan membahas tentang apa saja persamaan yang dimiliki di antara keduanya. Inti dari Git dan juga GitHub adalah untuk melakukan version control system. Dalam artian, ketika kita melakukan pengembangan sebuah aplikasi, biasanya akan ada perubahan-perubahan atau versi yang terjadi ketika kita dalam proses mengembangkan program tersebut. Dengan menggunakan Git, maka kita bisa melakukan pencatatan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi serta waktu dan juga kita bisa tambahkan di dalamnya komentar tentang perubahan yang ada. Sehingga nantinya ketika kita kembali dan melihat apa saja perubahan yang ada di program kita bisa melihat catatan dari perubahan-perubahan tersebut dengan menggunakan software Git ini. Yang bahkan kita juga bisa kembali ke masa lalu dari program kita, serta kita bisa menggunakan versi sistem yang kita pernah buat di masa yang telah lalu. Misalnya kita punya sebuah file dengan nama skripsi.txt. Ceritanya kita akan menggunakan file tersebut untuk menyusun skripsi yang akan kita buat. Skripsi bisa juga disebut dengan tugas akhir ya bagi teman-teman yang belum tahu makna dari skripsi ini. Biasanya ketika kita menyusun skripsi akan ada perubahan dari waktu-waktu, apalagi kalau misalnya kita mengajukan skripsi tersebut ke dosen pembimbing yang kita punya. Biasanya dari dosen pembimbing akan melakukan koreksi terhadap file yang kita kirimkan. Kemudian nanti setelah kita mengetahui apa saja yang perlu kita koreksi, maka kita akan memperbaiki dari skripsi yang telah kita serahkan kepada dosen pembimbing kita tersebut. Misalnya di bagian versi pertama yang di bagian paling kiri, ini adalah proses di mana kita mulai untuk membuat file skripsi.txt tersebut. Anggap saja kita berikan nama dia adalah versi 1. Misalnya juga kita berikan dia sebuah catatan di sana bahwa untuk versi 1 tersebut merupakan proses inisialisasi dari dokumen. Kemudian kita menginjak ke proses berikutnya. Kita geser ya ke sebelah kanan. Di mana di proses berikutnya kita sebut dia adalah versi 2. Di mana di dalam versi 2 tersebut kita menambahkan halaman persembahan di dalam file skripsi.txt kita. Kemudian kita bergerak ke kanan ke versi yang ketiga. Di mana di bagian versi yang ketiga kita akan menambahkan bab 1. Kemudian setelah selesai untuk proses bab 1 tersebut, ceritanya kita maju ke dosen pembimbing yang kita punya. Kemudian dari dosen pembimbing tersebut, dia akan memberikan catatan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan perbaikan terhadap bab 1 yang kita serahkan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal yang terkait dengan perubahan yang harus kita lakukan di bagian bab 1, kita lakukan revisi di bab 1 dan kita bergerak ke kanan menuju ke versi yang keempat dari file skripsi kita. Sembari kita melakukan revisi dari bab pertama kita juga bisa menambahkan bab kedua. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa ini adalah versi yang keempat. Maka kita berikan juga tulisan catatan di sana bahwa versi keempat ini akan menyimpan revisi dari bab pertama, kemudian kita tambahkan dengan bab kedua. Begitu seterusnya kita ajukan untuk dokumen skripsi yang kita susun kepada dosen pembimbing kita, kemudian kita lakukan revisi kalau misalnya ada revisi. Begitu juga kalau misalnya kita merasa ada perubahan dari file yang kita buat, kita catat perubahannya, kemudian kita berikan komentar di dalamnya. Nah, kira-kira begitu ya, yang namanya version control system. Di mana kita juga bisa menggunakan pola yang sama untuk melakukan proses pengembangan sistem atau proses pengembangan aplikasi. Di mana ketika ada perubahan dari sistem yang kita kembangkan tersebut, kita berikan komentar terhadap perubahan yang ada, kemudian kita berikan catatan tentang perubahan yang telah kita lakukan terhadap file yang sedang kita kerjakan. Sehingga nantinya dengan menggunakan version control system ini, kita bisa kembali ke versi mana yang kita inginkan, dan tentu saja sistem akan secara mudah untuk mengembalikan versi dari sistem yang kita lakukan sebelumnya, karena setiap perubahan yang terjadi yang kita lakukan kepada sistem, dia akan dicatat dengan baik oleh software yang namanya Git ini. Kalau kita berbicara tentang Git, maka Git ini adalah sebuah version control system ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan dia merupakan sebuah software atau aplikasi yang diinstal di lokal komputer yang kita punya. Aplikasi Git ini menggunakan command line tool untuk melakukan pengoperasian dari fitur-fitur yang dia punya. Sedangkan Git sendiri dia di-maintain atau dirawat oleh Linux dan yang melakukan pengembangan pertama dari Git ini adalah Linus Torvalds ya kalau teman-teman tahu. Dia adalah orang yang sama yang mengembangkan kernel Linux. Sedangkan untuk GitHub dia juga merupakan version control system sama dengan Git. Bedanya dengan Git, kalau Git dia adalah sebuah software, sedangkan kalau GitHub dia adalah sebuah layanan. Dan GitHub sendiri dia dijalankan di cloud lewat layanan internet bukan hanya di komputer kita. Untuk memanfaatkan dari GitHub, kita tidak harus menggunakan command line tool karena dia sudah disediakan di dalamnya yang namanya GUI atau Graphic User Interface melalui website. Kalau Git dia di-maintain atau dirawat oleh Linux, sedangkan kalau GitHub dia di-maintain oleh Microsoft.
Nah, coba sekarang kita kembali lagi ke file skripsi.txt yang kita punya sebelumnya tadi. Ceritanya, kita akan membagi file skripsi.txt yang kita punya tadi menjadi beberapa file. Dan ini disclaimer dulu teman-teman, ini hanya untuk contoh saja, bukan untuk ditiru ya. Misalnya kita akan bagi menjadi 6 buah file. Halaman yang pertama adalah halaman persembahan, file yang kedua adalah bab1.txt, file yang ketiga adalah bab2.txt, yang keempat adalah bab3.txt, file yang kelima adalah file 4.txt, dan file yang keenam adalah bab 5.txt. Ceritanya kita akan membagi dari file tersebut ke beberapa tim yang kita punya. Dan bukan kita sendiri ya yang mengerjakan. Ingat ya disclaimer-nya, ini hanya contoh untuk menggambarkan, bukan untuk ditiru dan dijadikan inspirasi. Dan nantinya kita akan menggunakan GitHub untuk menyatukan project kita tadi, yakni project untuk membuat skripsi secara bersama-sama. Tampilan ini mungkin akan bisa memberikan gambaran kepada kita tentang proses apa yang terjadi antara Git dan juga GitHub ya, dan juga file skripsi.txt yang kita punya tadi. Ada 3 buah layer atau lapisan yang terlibat di sana. Lapisan 1 dia adalah lapisan local Git, lapisan yang kedua adalah proses sinkronisasi, dan lapisan yang ketiga adalah GitHub yang tersimpan di cloud. Di lapisan nomor 1, lapisan paling bawah, digambarkan bahwa kita mempunyai 3 orang anggota, di mana tiap-tiap anggota dia punya komputer yang sudah terinstall dengan Git. Kemudian kita bagi pekerjaan kita di tiap-tiap anggota tersebut. Misalnya, anggota 1, dia akan mengurusi halaman persembahan dan juga mengurusi tentang bab 1. Kemudian kita menuju ke anggota yang kedua, di mana anggota yang kedua, dia akan mengurusi tentang bab 2 dan juga bab 3. Kemudian kita menuju kepada anggota yang terakhir, anggota yang ketiga, di mana anggota yang ketiga, dia akan mengurusi tentang bab 4 dan juga bab 5. Di tiap-tiap anggota tersebut, dia akan bekerja di komputer masing-masing dan juga terpisah antara satu dengan yang lainnya. Lapisan yang kedua adalah proses melakukan sinkronisasi antara yang dikerjakan di tiap-tiap anggota dan akan disimpan secara online ke GitHub. Di bagian layanan dari GitHub atau di layer ketiga, tiap-tiap file yang dikerjakan di tiap anggota akan disatukan di sana, di GitHub tersebut ya. Dan nantinya setiap anggota akan mendapatkan salinan dari apa yang sudah dikerjakan di anggota yang lainnya. Misalnya, anggota yang pertama sebelumnya dia hanya mengerjakan dari halaman persembahan dan juga bab 1. Nantinya ketika dia sudah melakukan sinkronisasi antara apa yang sudah dia kerjakan dengan layanan GitHub, maka dia akan mendapatkan tambahan file bab 2 sampai dengan file bab ke-5 yang sudah dikerjakan oleh anggota lainnya. Sehingga nanti setiap anggota dia mengerjakan tiap bagiannya masing-masing, akan tetapi ketika dia melakukan sinkronisasi dengan project yang dikerjakan secara online dan juga tersimpan di GitHub tadi, maka tiap-tiap anggota tersebut akan mendapatkan salinan dari apa yang sudah dikerjakan oleh anggota yang lainnya. Dan inilah gambaran antara GitHub dan juga Git. Dan dengan menggunakan model yang sama, kita bisa mengerjakan sebuah program dengan skala yang besar ya. Kita juga bisa membagi pekerjaan kita menjadi beberapa bagian, misalnya bagian A dan juga bagian B dia dikerjakan oleh anggota yang pertama. Kemudian bagian C dan juga bagian D dia akan dikerjakan oleh anggota yang kedua. Kemudian bagian E dan juga bagian F dia akan dikerjakan oleh anggota yang ketiga. Begitu seterusnya. Dan nantinya setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh tiap-tiap anggota akan dikumpulkan di satu layanan yang kita sebut biasanya dengan GitHub. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana gambaran dari Git dan juga GitHub, mari kita coba langsung saja menggunakan Git dan juga GitHub di komputer kita. Untuk mulai menggunakan Git, teman-teman bisa akses ke alamat git-scm.com, kemudian di sana akan ada sebuah tempat di mana kita bisa melakukan download dari file Git ini. Klik saja di bagian download for Windows, karena di sini saya menggunakan Windows ya. Saya klik dulu di bagian download for Windows. Nanti berikutnya dia akan menampilkan halaman, di mana di sana kita bisa pilih versi yang akan kita gunakan di laptop atau di komputer kita. Saya klik di bagian atas di sini, di bagian click here to download ya, karena di sini saya menggunakan Windows. Saya klik saja di bagian click here to download. Dia akan melakukan proses download dari Git SCM-nya, silahkan ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. Kalau file Git sudah terdownload dengan baik, silahkan dibuka saja, klik kiri ya, kemudian bagian Show in Folder. Maka file kita sudah di sana, tinggal di double klik saja teman-teman. Di double klik saja, nanti dia akan melakukan instalasi dari Git ini, sehingga bisa kita gunakan di laptop atau di komputer kita. Bentar, kita tunggu dulu. Klik yes saja. Kemudian silahkan diklik next sampai dengan proses instalasinya selesai. Saya akan masuk ke D. Kemudian masuk ke bagian skripsi ya, skripsi.
Di sana akan ada sebuah file ya, namanya adalah skripsi.txt. Saya klik dir begini, akan ada satu buah file namanya adalah skripsi.txt ya. Saya clear screen. Nah, berikutnya supaya kita bisa menggunakan Git di bagian folder skripsi ini yang ada di bagian drive D saya akan masukkan dengan tulisan git init seperti ini. Nah, dengan menggunakan tulisan git init, maka kita akan memerintahkan supaya Git melakukan pencatatan apa saja perubahan yang terjadi di bagian folder skripsi ini. Nah, supaya kita bisa memerintahkan supaya Git mencatat bahwa yang melakukan perubahan adalah diri kita dengan identitas yang kita punya, maka kita masukkan perintah git config, kemudian user.name, kemudian diikuti dengan tanda petik seperti ini. Kita masukkan nama kita, misalnya saya masukkan Rafif begini, kemudian saya enter. Ya, saya masukkan lagi berikutnya git config, kemudian user.email. Kalau yang di bagian atas adalah namanya, dan di bagian bawah ini adalah email kita ya. Emailnya saya masukkan di rumah@rafif@gmail.com. Ya, kemudian saya enter. Teman, coba diperhatikan. Berarti tadi hanya ada satu buah file saja, filenya adalah skripsi.txt. Setelah kita masukkan git ini tadi, maka dia akan menambahkan satu buah folder dengan tulisan git. Nah, di bagian dalam dari folder git ini, dia akan berisikan pencatatan yang dilakukan oleh Git terkait dengan perubahan yang kita lakukan di drive D kita dan di bagian folder skripsi. Misalnya, saya akan membuka untuk file skripsi.txt saya ini. Kemudian saya akan masukkan tulisan di sana. Yang pertama, misalnya saya masukkan halaman persembahan begini ya. Kemudian saya Ctrl S saja. Ini saya close misalnya. Kemudian saya buka lagi untuk terminal saya. Kemudian di sini saya akan melihat apa saja perubahan yang sudah saya lakukan. Untuk melakukannya, kita coba clear dulu ya. Saya CLS clear screen. Kemudian saya masukkan di sana untuk perintah untuk mengecek apa saja perubahan yang terjadi di bagian folder skripsi kita. Saya masukkan git status begini teman-teman ya. Kemudian saya enter. Nanti di sana akan ada sebuah peringatan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi di bagian file skripsi.txt. Nah, supaya kita bisa mencatat perubahannya, jadi semacam kita capture begitu ya, atau kita foto atau kita snapshot gitu. Sehingga perubahannya bisa tercatat di sistem Git ini. Misalnya di sini saya akan masukkan untuk pencatatannya, sehingga di bagian Git saya akan memberikan tulisan bahwa pada saat ini saya sudah menambahkan file skripsi.txt dan saya sudah masukkan di sana sebuah tulisan halaman persembahan ya. Saya masukkan git add dulu. Git add ini dia akan memasukkan file yang sudah kita lakukan perubahan ya. Saya masukkan git add skripsi begini. Kalau misalnya kita memasukkannya adalah satu buah file saja, skripsi.txt begini ya. Atau kalau misalnya tidak, kita bisa masukkan keseluruhan semua file yang ada perubahannya. Kita bisa masukkan git add kemudian tanda bintang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia akan melakukan pencatatan ya untuk file-file yang terjadi perubahan. Kemudian kita bisa masukkan komentarnya, kita masukkan git commit -m, kita berikan message atau berikan pesan. Pesannya kita masukkan misalnya adalah penambahan halaman persembahan begini. Kemudian kita enter. Oke, seperti ini ya. Sehingga di sini teman-teman lihat dia sudah mencatat bahwa di bagian commit ini dia melakukan penambahan halaman persembahan dan kemudian di sana dia akan menambahkan satu buah file namanya adalah skripsi.txt kita ini. Berikutnya, misalnya kita tambahkan lagi di bagian file skripsi.txt ini setelah kita selesai misalnya ya dengan halaman persembahan, saya akan tambahkan lagi satu buah file, satu buah tulisan misalnya bab 1 begini ya. Kemudian saya Ctrl S. Nah, coba kita buka lagi untuk command promptnya. Kemudian kita cek ya perubahan apa yang terjadi. Saya masukkan git status, kita ulangi lagi prosesnya dari awal, git status. Maka dia akan memberikan sebuah peringatan bahwa file skripsi.txt sudah ada perubahan di sana. Nah, untuk mencatat perubahannya, bahwa kita sudah menambahkan tulisan bab 1 ya. Untuk menambahkan snapshotnya atau riwayatnya di bagian git kita masukkan lagi git add begini, kemudian tanda bintang, kita enter, kemudian saya masukkan git commit, kita berikan pesannya, commit ya, commit, kita berikan pesannya -m, pesannya kita masukkan misalnya menambahkan
halaman, atau saya tuliskan penambahan halaman bab 1 misalnya ya, kemudian saya enter. Oke, sehingga sudah ada 2 buah penambahan ya, penambahan untuk persembahan dan juga penambahan untuk bab 1. Penampakan dari folder kita di bagian folder skripsi sebenarnya sama saja, hanya ada 1 buah file saja. Nah, untuk melihat apa saja perubahan yang sudah kita lakukan untuk file skripsi ini, coba kita kembali lagi ke bagian command prompt, kemudian misalnya saya clear screen dulu, biar punya ruangan yang agak lega begitu. Kemudian kita masukkan git log begini ya, kemudian kita enter. Nanti dia akan mencatat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Misalnya di sini ada tulisan penambahan halaman persembahan. Ini adalah perubahan yang pertama yang kita lakukan. Di mana dia dikerjakan pukul 5 ini, kemudian waktunya ini ya. Desember, hari Senin, bulannya Desember, kemudian jam 5.43 kita menambahkan tulisan halaman persembahan. Kemudian lagi ada perubahan di tanggal 12, kemudian jamnya 5, kemudian menitnya adalah 45, saya menambahkan tulisan dengan perubahan. Di sana kita catat tulisannya adalah penambahan halaman bab 1. Sehingga kita bisa lihat riwayat yang sudah kita lakukan di bagian file skripsi.txt kita, ataupun file-file yang ada di bagian folder yang sudah kita catat dengan menggunakan git tadi, dan kita bisa keluarkan dengan perintah git log seperti ini. Di sini di bagian lokal kita sudah melakukan pencatatan dari file skripsi ataupun di bagian folder skripsi ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan melakukan pencatatan supaya pencatatan yang kita lakukan juga bisa tersinkronisasi dengan menggunakan GitHub. Ya, pertama kita buka terlebih dahulu untuk GitHub. Silahkan diarahkan untuk browsernya menuju ke alamat github.com ya. Kemudian klik di bagian sign up kalau misalnya teman-teman belum punya untuk akunnya ya. Klik di bagian sign up ya. Di sana silakan dimasukkan untuk emailnya, kemudian diikuti saja untuk langkah-langkahnya supaya kita bisa punya akun GitHub. Kalau misalnya teman-teman sudah punya akun GitHub-nya, silahkan klik saja di bagian sign in, kemudian silahkan dimasukkan untuk emailnya, kemudian silahkan dimasukkan untuk passwordnya. Nanti di sana kita akan membuat project di bagian GitHub. Misalnya di sini saya sudah membuka untuk GitHub yang saya punya, kemudian saya akan mulai untuk membuat sebuah project ya. Silahkan diarahkan ke tombol tambah di sana. Kemudian klik di bagian New Repository. Misalnya saya akan tambahkan sebuah project, saya berikan nama skripsi begini. Saya pilih private saja ya untuk saya sendiri. Kemudian saya akan masukkan di bagian bawahnya tulisan Create Repository. Nah, dengan cara seperti ini dia akan membuat sebuah project di bagian GitHub dan untuk namanya adalah skripsi ya. Nah, berikutnya saya akan masukkan untuk file skripsi yang saya punya tadi supaya dia masuk ke bagian project yang saya punya di bagian github.com. Caranya saya akan scroll ke bagian bawah karena di sana kita sudah punya folder ya, folder di bagian lokal kita dan namanya adalah skripsi. Supaya dari file-file yang ada di bagian folder skripsi ini dia juga tersinkron dengan yang ada di bagian GitHub, maka kita akan masukkan perintahnya yang ada di bagian GitHub ini supaya melakukan cloning atau sinkronisasi dengan lokal kita. Ya, caranya kita akan masukkan di sini saja. Saya copy saja perintah ini. Ya, kemudian saya masukkan ke bagian command prompt saya. Ya, kemudian saya enter. Kemudian saya akan masukkan lagi tulisan di bagian bawahnya. Saya paste di sini. Kemudian saya masukkan lagi. Saya copy, saya masukkan di bagian command prompt saya. Nah, seperti ini ya. Maka selanjutnya dia akan memasukkan file-file yang saya punya di bagian lokal kita. Dia akan dimasukkan di bagian folder skripsi yang ada di bagian GitHub. Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman diminta untuk memasukkan email serta passwordnya, silahkan dimasukkan saja. Karena di sini saya sudah pernah melakukan sinkronisasi dengan GitHub, akhirnya dia tidak perlu menampilkan untuk autentikasi ya, karena sudah dianggap usernya sudah valid. Oke, sekarang coba kita lihat di bagian folder skripsi, project skripsi di bagian github.com. Coba saya refresh. Nanti akan ada satu buah file namanya adalah skripsi.txt. Dan pencatatan terakhir di sini adalah tulisannya adalah penambahan halaman bab 1. Coba sekarang saya buka lagi untuk file skripsi saya. Saya akan masukkan lagi satu buah tulisan bab 2 misalnya. Saya Ctrl S. Kemudian saya akan buka untuk command prompt saya. Saya masukkan git status begini, saya enter.
Nah, akan ada peringatannya bahwa telah terjadi perubahan di bagian file skripsi.txt. Nah, supaya ini dicatat di lokal kita dan juga dicatat di GitHub, saya masukkan git add tanda bintang begini saja. Kemudian saya enter. Kemudian saya masukkan komentarnya, git commit -m, kemudian saya masukkan perubahan yang saya lakukan. Saya masukkan misalnya penambahan halaman bab 2. Ya, saya enter. Kemudian kalau misalnya seperti ini saja, dia hanya tersimpan di lokal kita ya. Coba saya clear dulu. CLS, kemudian saya git log. Nanti akan ada 3 buah log ya. Saya enter. Ada 3 buah log, 1, 2, 3 ya. Ada 3 buah log. Sedangkan di bagian GitHub kita hanya ada 2 buah log saja ya. Coba kita lihat di bagian code, kemudian kita lihat di bagian skripsi ya. Hanya ada 2 buah log saja. Sebentar. Saya klik di bagian history. Ya, hanya ada 2 buah log saja. Halaman persembahan dan juga halaman bab 1. Supaya di bagian GitHub ini dia juga punya log yang sama atau riwayat yang sama dengan lokal kita, maka kita simpan perubahan yang kita lakukan di bagian lokal ini supaya tersimpan juga di bagian github.com. Caranya kita masukkan git push origin main begini saja, kemudian kita enter. Ya, dia akan mengirimkan perubahannya di bagian GitHub. Coba kita buka lagi, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Sehingga di bagian GitHub dia punya 3 buah log persembahan, bab 1 dan juga bab 2. Dengan menggunakan github.com ini, kita juga bisa lihat perubahan yang kita lakukan di file kita. Misalnya saya buka di bagian halaman persembahan ini, saya klik. Kemudian kita lihat di sana akan ada 1 buah baris penambahan dengan tulisannya adalah halaman persembahan ya. Di bagian kiri ada tanda positif, artinya kita menambahkan line atau menambahkan baris dan kita isikan di bagian baris pertama tersebut tulisannya adalah halaman persembahan. Coba kita back lagi, kemudian kita lihat di bagian penambahan halaman bab 1, saya klik. Nanti dia akan memberikan info bahwa ada pengurangan 1 buah baris halaman persembahan, tetapi di sana dia menambahkan 1 buah baris dengan tulisan halaman persembahan, kemudian 1 buah line baru, kemudian 1 buah line baru dan ada tulisan di sana. Tulisannya adalah bab 1. Ya, ini adalah di bagian halaman bab 1. Begitu juga kalau kita lihat di bagian penambahan halaman bab 2, dia akan mencatat juga perubahan yang terjadi. Kalau kita klik, di sana akan ada tulisan penambahan bab 1, penambahan bab 2, dan di bagian line 1 dia tidak ada perubahan di sana. Begitulah akhirnya dengan menggunakan Git yang ada di lokal kita dan dengan menggunakan GitHub yang tersimpan di cloud atau di internet, kita bisa melakukan sinkronisasi tentang apa yang terjadi perubahan di lokal kita dan kita bisa mengirimkan perubahan apa saja yang terjadi di lokal kita dengan menggunakan GitHub ini. Itu dia pembahasan kita tentang Git dan juga GitHub. Kalau teman-teman ingin belajar hal yang lain, terutama terkait dengan pemrograman, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih.